Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita masih bisa bertemu bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA An-Najah yang semoga dirahmati oleh Allah. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Mengapa dikatakan sebagai bulan Al-Quran? Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayat. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Peristiwa ini sering kita sebut dengan peristiwa Nuzulul Quran. Sama seperti kitab-kitab samawi sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil, diturunkan juga pada bulan Ramadan. Akan tetapi, jika kitab terdahulu diturunkan dalam satu bentuk sekaligus, jika Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun lamanya. Hal ini Nabi pernah mendapat ejekan daripada orang-orang kafir. Dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan dalam satu bentuk sekaligus? Allah menjawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah Al-Quran tidak diturunkan dalam satu bentuk sekaligus atau secara berangsur-angsur adalah supaya memperkokoh hatimu, supaya lebih menetap ke dalam hatimu, sehingga Al-Quran diturunkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi atau sesuai dengan asbabun nuzulnya. Anak-anakku sekalian, lantas apa hikmah diturunkannya Al-Quran? Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tadi dilanjutkan dengan firman, hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan juga sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda atau al-furqan dari perkara yang hak dan perkara yang batil. Demikianlah Al-Quran diturunkan di muka bumi ini sebagai mukjizat yang teragung, sebagai mukjizat yang termulia. Mengapa demikian? Karena Al-Quran adalah kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya, di mana Al-Quran mempunyai kedudukan kitab yang termulia dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga diturunkan kepada insan yang paling mulia, Nabi yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga diturunkan pada malam yang paling mulia, yakni malam Lailatul Qadar, sesuai dengan firman Allah surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr
Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran juga disyariatkan kepada umat yang paling mulia, yakni umat Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita termasuk menjadi orang atau menjadi umat yang paling mulia, yakni umat Nabi Muhammad SAW. Karenanya, sebagai umat yang paling mulia, sebagai umat yang paling prima, hendaknya kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari di bulan Ramadan ini kita bertabarruk dengan Al-Quran. Kita banyak-banyak membaca Al-Quran, kita banyak-banyak mengkaji Al-Quran, kita banyak-banyak meneladani apa yang disyariatkan di dalam Al-Quran, supaya kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.